belajar dari situ ya. Ketika kita dimarahin mungkin ada suatu kesalahan yang kita lakukan ya, kita tidak perlu merasa apa ya, tidak menerima atau apa ya. Kita harus belajar dari situ, menerima kesalahan yang kita lakukan ya. Kenapa kita ditegur ya, karena ada seseorang yang ingin kita tidak melakukan kesalahan lagi ke depannya, makanya ditegur ya. Nah, kita harus ambil pembelajaran dari situ ya. Jadi bisa dibuat dipatokan itu dari hal kecil. Seseorang ingin melatih disiplin, yaitu dari bangun tidur. Mungkin seseorang itu apakah dia akan merapikan seperti tempat tidurnya dulu, selimutnya itu dari hal kecil seperti itu. Dia harus terbiasa melatih itu. Jadi dari jam itu bangun kau dulu, seperti saya itu orang tua kalau kita telat bangun akan disiram pakai air ya. Jadi di sini ya, latihan seperti itulah yang sekarang membuat kita merasakan hal yang positif. Jadi dari hal kecil saja seseorang itu, anak-anak biasa, apakah dia akan disiplin untuk kedepannya. Jadi dari bangun tidurnya dia. Lalu poin berikutnya itulah pelatihan diri menuju tujuan ya, karena berbicara kedisiplinan tentu juga tidak dapat dipisahkan dengan pelatihan diri, karena kedisiplinan merupakan bagian dari pelatihan diri. Kalau tidak ada kedisiplinan tentunya tidak ada pelatihan diri. Nah, jadi pelatihan diri tentunya akan membawa atau mengarahkan menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan di sini yang hendak dicapai tersebut, baik yang berupa di jalan dhamma maupun di jalan dunia ya, tentunya berkaitan dengan disiplin yang sebagai harga mati. Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamutamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Oke, buka. Namo Buddhaya, salam metta, sahabat Dhamma dimanapun berada. Hari ini tanggal 23 Agustus, Jumat 2024 kita berjumpa lagi. Semoga semua makhluk berbahagia, sampai satta bhavantu sukhitata. Hari ini kita tinggalkan sejenak euforia hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus kemarin. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan bahas mengenai materi yang sehubungan dengan standar. Sebagaimana diketahui dalam Buddha Sasana ini juga ada yang dipakai atau dijadikan sebagai standar. Seperti misalnya bagi umat berumah tangga atau umat awam, standar yang Sang Buddha anjurkan itu dengan menjaga 5 sila, Pancasila, atau lebih tinggi dari itu pada hari-hari uposatha atau hari-hari penting tertentu juga meningkatkannya menjadi 8 sila. Sementara untuk samanera juga
menjaga 10 sila. Lalu untuk para biku menjaga 227 sila atau sila patimokkha. Nah, maka ini yang disebut dengan standar. Ya. Kalau bahasa umumnya mungkin dikatakan sebagai hukum, ya, untuk menjaga. Sekarang menurut para Bante, seberapa pentingnya adanya standar atau peraturan atau hukum tertentu di dalam mengikat satu kelompok atau satu komunitas atau bahkan masyarakat. Nah, silakan Bante Rizky. Ya, seberapa pentingnya, saya kira sangat pentingnya. Karena kenapa? Contohnya, jika di dalam lingkup kecil lah, di rumah tangga, ya, di kehidupan rumah tangga, ketika berkeluarga, punya anak, kalau di dalam satu rumah itu tidak ada peraturan, ya pastinya akan menjadi, bisa dibilang ya, kacau ya. Di dalam satu rumah tidak ada peraturan. Kenapa Bante bilang tidak ada peraturan? Itu bisa kacau. Misalnya ketika udah punya anak, tidak ada peraturan di rumah kapan jam pulang anak bagi anak-anaknya ketika bermain di luar. Ya, ketika tidak ada peraturan, anaknya bisa sesuka hati, bisa kapan saja pulang, bisa pulang malam hari, bisa pulang subuh, ya, karena tidak ada aturan di rumah itu. Bebas mau kemana saja pergi tanpa pemberitahuan, tidak memberitahu kepada orang tua dia mau pergi kemana, dia mau jalan kemana, dia tidak memberitahu karena tidak ada peraturan. Suka-suka saya gitu, tidak ada peraturan, bebas. Jadi kalau menurut Bante, ketika di rumah itu tidak ada peraturan, ya maka pastinya akan kacau. Contohnya seperti itu, ya. Belum lagi suami istri, ketika berumah tangga, baru berumah tangga, apalagi tidak ada peraturan, ya pasti bisa kacau juga. Ya, istrinya bisa suka-suka, tidak memberitahu ke suami, suami bisa suka-suka ke istri, tidak memberitahu keberadaan dia di mana, sehingga tanpa pemberitahuan itu orang rumah bisa merasakan cemas, khawatir. Itu tidak ada peraturan yang diterapkan di dalam rumah tangga, apalagi di luar lingkup rumah tangga, mau di perusahaan, mau di sekolah, mau di kantor, mau dimanapun, kalau tidak ada peraturan, ya pastinya akan kacau. Tidak ada satu aturan yang mengikat bagi seseorang atau bagi kelompok ataupun bagi individu itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak ada kayak pegangan gitu, tidak ada pegangan, semuanya bisa dilakukan sesuka hati gitu, tanpa ada aturan yang mengikat. Jadi begitu juga di dalam komunitas biku ataupun samanera, meci, atasilani, atasilacaro, ya saya kira harus ada peraturan, ya, peraturan moralitas, ya kalau samanera 10 sila, kalau meci ada yang 8 sila, ya itu saya kira sangat butuh sekali ya. Karena kenapa? Dengan adanya peraturan,
bagi Meiji, bagi Samanera, mereka tahu aturan batasan-batasan mana yang sekiranya tidak boleh dilanggar, yang harus diikuti, mana yang salah dia tahu, mana yang tidak baik dia tahu, sehingga tidak melenceng ya. Jadi mengikuti aturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan. Apalagi para biku ya, 227 sila ya, aturan itu sangat penting sekali sehingga bisa menjaga bagi biku tersebut juga untuk mengikuti aturan moralitas winayanya dengan baik ya. Saya kira ya sangat butuh peraturan moralitas ataupun di dalam rumah tangga peraturan-peraturan yang seperti Bante jelaskan. Mungkin menurut Bante seperti itu. Silakan Bante Bun. Ya, menurut saya ini penting sekali ya, ini dalam dunia ini, dari umat rumah tangga, dari masyarakat juga punya hukum undang-undang. Di rumah tangga juga ada aturan dari orang tua mungkin yang menerapkannya. Di monastik ini juga ada aturan etika moral monastik, ini juga ada untuk biku. Jadi aturan-aturan itulah yang membuat seperti seorang biku itu harus taat dan disiplin dan takut untuk melanggar, dan inilah yang membuat indah di aturan ini. Jadi menjalankannya juga harus setaat mungkin. Jadi ini yang membuat seorang samana itu sebuah hal yang baik untuk dilakukan di dalam monastik ini. Jadi semua ada aturan. Jadi kalau tidak ada aturan mungkin akan kacau ya, seperti kita mungkin akan makan seperti aturan makan akan sembarangan. Jadi yang ngurus pun mungkin akan pusing. Jadi semua ada aturan. Jadi seperti negara pun ada aturan. Jadi dari rumah tangga pun punya masing-masing aturan. Jadi aturan untuk manusia ini juga sangat penting. Jadi kalau di Biku Sangha ya itu 227 sila patimoknya itu. Jadi saya pikir ini untuk aturan moral etika monastik ini penting ini untuk setiap manusia juga. Untuk yang berumah tangga ya berumah tangga, untuk masyarakat umum ya hukum undang-undang, dan untuk yang tinggal di monastik ya para samana juga punya aturan sendiri, yaitu 227 sila patimok. Itu yang membuat seseorang menjadi disiplin dan taat pada aturannya masing-masing. Ya, itu. Sekarang dengan pentingnya, berarti dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya peraturan itu diterapkan atau ada, baik disepakati maupun tidak disepakati, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bagaimanapun peraturan itu harus ada dan penting hukumnya. Dari sini dengan pentingnya diterapkan peraturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis tersebut, lantas apakah akan mempengaruhi hak individu dalam kebebasannya? Ya, silakan Bante Bun. Ya, untuk yang saya bahas ini untuk biku mungkin ya. Mungkin ada juga yang tidak seperti itu, tidak terlalu penting, yang berpengaruh, yang istilahnya bersinggungan dengan individu itu. Mungkin hal-hal yang sepele saja itu. Mungkin ada yang bersinggungan seperti hal-hal yang kecil, kadang
elu-elukan sama individu. Sebetulnya bisa dilakukan. Jadi tergantung masing-masing individu dia seperti apa, fleksibelnya, ingin mengikuti yang seperti apa, ada aturan tetapnya, dia tetap menjaganya, atau dia ingin kadang ingin dilonggarkan aturannya, ada juga. Jadi tergantung masing-masing individunya. Jadi tergantung individunya ingin ikut yang mana. Kita pun tidak bisa untuk dipaksakan, mereka itu punya masing-masing. Jadi yang dia punya pokok utamanya memang harus taat sama 227 seperti para biku juga. Jadi seperti halnya juga di rumah tangga juga, mereka mungkin anak-anak juga ada yang agak nakal ya, dia juga akan melanggar apa yang dipesan sama orang tuanya ya, begitu. Mungkin ada juga yang begitu. Seperti di masyarakat juga banyak terjadi pelanggaran hukum ya, seperti yang kalau enggak tidak mungkin ada hukum, ada pidana hukum, ada hakim pengacara, ada polisi ya begitu. Cuma halnya di sini kalau di persamuan Sangha ini, di etika monastik tidak ada polisi yang nangkap. Jadi masing-masing dia juga harus taat dan takut akan pelanggaran itu. Dia sendiri yang sadar, yang dia punya kebijaksanaan, individu masing-masing yang akan menjalankannya. Jadi disinilah yang letak pentingnya itu. Jadi tergantung masing-masing individu. Jadi ini perbedaan antara masyarakat, keluarga, dan Bhikkhu Sangha. Memang ada perbedaan di aturannya masing-masing gitu. Jadi semua ada aturan yang membuat seseorang itu lebih dihargai, mungkin dihormati, dan dia lebih taat dan lebih solid dalam peraturan-peraturan itu aja. Ini yang sangat penting dan menarik untuk setiap individu ini. Ya itu saja. Maka mempengaruhi kebebasan bagi yang menjalankan, ya saya kira pasti mempengaruhi ya kebebasan individu. Misalnya peraturan itu diterapkan di rumah tangga, akan memberi batasan kebebasan, misalnya bagi anak-anak mereka, membatasi kebebasan mereka dalam hal misalnya keluar malam. Itu mempengaruhi kebebasan mereka, ya tidak bisa bebas suka-suka mau pulang jam berapa, ya mau pulang subuh, mau tidak pulang, ya peraturan itu mengikat, ya pasti mempengaruhi kebebasan individu. Ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi kebebasan, tapi lebih banyak plusnya ketika peraturan diterapkan, ketika membatasi kebebasan itu, sehingga meminimalkan pelanggaran-pelanggaran ataupun tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan bodoh yang dilakukan gitu lah. Bante ibaratkan tindakan-tindakan bodoh, minimalkan itu terjadi. Jadi peraturan itu memang seharusnya mempengaruhi kebebasan supaya menciptakan kedisiplinan bagi individu yang menjalankan peraturan tersebut, sehingga tidak bisa bebas suka hati ingin melakukan apa saja sesuka hati, ya tanpa peraturan. Ya saya kira akan menjadi kacau, ya tidak ada peraturan, jadi bisa suka-suka bebas. Nah, bagi di komunitas biku juga pastinya akan mempengaruhi kebebasan, ya sama halnya dengan rumah tangga, ya bikunya juga tidak bisa bebas
mempengaruhi kebebasan dalam hal apa, Bante? Ya tidak bisa bebas menerima misalnya Catupacaya dalam hal misalnya kalau di biku kita kan tidak boleh memegang uang secara langsung ya. Dengan adanya peraturan yang mengikat itu si biku tahu. Jadi tidak sesuka hati melakukan sesuatu tanpa merujuk peraturan atau minaya yang dijalankan oleh biku tersebut. Ya, saya kira penting adanya peraturan yang dijalankan biku 227 sila, sehingga bagi biku tersebut tahu batasan-batasan mana yang harusnya tidak dilanggar, batasan-batasan mana yang diperbolehkan. Jadi peraturan itu menjaga biku tersebut juga untuk berada di rule yang benar. Saya kira pastinya peraturan mempengaruhi kebebasan, tapi ya itu manfaatnya cukup besar. Mungkin menurut Bante seperti itu. Lalu seberapa pentingnya memiliki kedisiplinan? Ya, karena ini berbicara dengan standar dari menjalani peraturan, maka akan berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi pertanyaannya adalah seberapa pentingnya memiliki kedisiplinan dan hasil yang akan diperoleh darinya. Bante Rizky. Seberapa manfaat kedisiplinan? Ya sangat bermanfaat sekali ya, sangat banyak manfaatnya bagi rumah tangga ataupun di pesamuan biku, di komunitas biku. Kedisiplinan itu sangat pentingnya. Contohnya misalnya Bante contohkan di rumah tangga. Kalau misalnya di rumah tangga aja kita tidak menerapkan kedisiplinan, ya sama halnya ya yang Bante bisa ceritakan ya yang sebelumnya itu ya itu bisa suka-suka, bisa bebas melakukan apapun sesuka hati, tidak disiplin waktu pulang ya, tidak disiplin waktu pulang ke rumah jam berapa, bisa suka-suka pulang jam berapa karena tidak ada kedisiplinan. Bisa suka-suka pergi ke kantor jam berapa, toh bos tidak marah kan. Kalau tidak ada disiplin ya merasa menganggap hal itu biasa saja, nggak ada sesuatu yang ibaratnya itu sangat penting. Itu nggak masalah lah, saya terlambat sedikit kok, saya paling terlambat 10 menit 20 menit ya, karena tidak ada disiplin di situ. Ketika kita ada rasa mau menjalankan kedisiplinan, pasti kita tidak ingin datang terlambat, ya kan? Pasti kita tidak akan pulang ke rumah terlambat, tepat waktu, karena kita menerapkan kedisiplinan. Kedisiplinan itu bisa apa saja, ya, dalam hal pekerjaan, dalam hal melakukan sesuatu ya, itu ketika individu menerapkan kedisiplinan maka ya manfaatnya besar sekali. Karena kenapa kita belajar untuk menjadi disiplin supaya membentuk diri kita tuh lebih baik ya, tidak bebas, tidak sesuka hati melakukan sesuatu. Jadi saya kira disiplin itu sangat baik sekali ya, bisa membentuk individu itu sendiri menjadi orang yang
lebih baik ya. Apalagi kalau di komunitas biku itu kedisiplinan nomor 1 ya. Kita contohkan misalnya, kalau bagi kami biku Kamatana pindah patah itu pukul jam 6.15 mungkin sudah mulai jalan. Kalau biku yang tidak menerapkan kedisiplinan, dia bisa datang sesuka hati. Dia bisa turun ke bawah itu jam 7. Dia bisa turun ke bawah itu 6.30. Merasa ya tidak ada peraturan yang mengikat. Saya bisa suka-suka hati. Ya saya juga nggak turun pindah patah pun boleh aja gitu. Saya ikut makan nanti di sala gitu tanpa turun pindah patah. Saya ikut makan saja. Nah, karena nggak ada kedisiplinan, nggak ada peraturan yang mengikat, jadi bisa sesuka hati, bisa bebas apa saja yang dilakukan. Nah seperti itu di komunitas biku. Begitu juga kedisiplinan sangat penting dalam hal apapun. Di sini kita biku Kamatana ada juga jam bersih-bersih. Ketika kedisiplinan tidak diterapkan, ya bisa suka-suka saja, saya tidak turun, tidak nyapu hari ini ya, karena sudah nggak ada kedisiplinan di dalam diri sendiri, bisa melakukan sesuka hati aja, bebas. Saya tidak turun karena tidak menerapkan kedisiplinan, ya bisa suka-suka hati, bisa bebas gitu. Seperti itu yang contoh Bante bisa jelaskan. Ya, silakan Bante Pun. Ya, disiplin inilah sebuah latihan dalam keseharian sebagai seorang biku ya. Disiplin ini sangat penting bagi individu maupun kelompok. Nah, seperti kita di sini waktunya sapu ya sebelum kurang lebih jam 3 sore misalnya harus turun gitu. Nah, seperti tadi Bante Rizky ngomong, seperti pindah patah juga harus tepat jamnya. Seperti di saat patimokkha gitu, bikunya juga harus, yang ada di situ pun harus turun semua. Jadi kalau ada satu misalnya yang belum turun, itu pasti kita harus jemput apakah dia di keadaannya seperti apa. Jadi disiplin individu dan kelompok itu sangat mendukung gitu. Jadi jika ada satu individu yang kurang disiplin juga akan mempengaruhi ya itu kelompok itu. Jadi akan banyak nanti perselisihan ini itu mungkin walaupun sedikit perselisihan itu lama-lama pun akan jadi sebuah problem gitu. Jadi inilah disiplin ini juga sangat bermanfaat untuk seorang individu dan kelompok. Jadi, untuk seorang individu dia akan terbiasa, terlatih dalam keseharian menjadi orang yang taat sama waktunya. Jadi dia akan terbiasa. Jadi dia pun pergi kemanapun suatu saat pun dia akan sepertinya sudah terbiasa karena setiap hari latihan yang dia lakukan disiplin itu. Jadi seperti mungkin awam melihat pun lebih elok ya gitu ya, melihat disiplin gitu, bikunya disiplin gitu. Jadi pun dapat sesuatu yang nilai plusnya. Jadi di kelompok juga, untuk keuntungan kelompok seperti juga banyak kekompakan gitu kan, banyak yang terbantu. Yang tadinya kalau kita harus tunggu, jadi jamnya untuk menunggu seorang pun lama, jadi misalnya patimokkha gitu, jadi harus tunggu dia datang, baru aturannya sebelumnya 15 menit sudah harus patimokkha. Jadi ini kalau yang efek tidak disiplin itu pengaruh juga ini. Jadi inilah disiplin ini sangat berguna baik untuk biku sangha maupun masyarakat maupun yang umat berumah tangga juga perlu untuk disiplin untuk anak-anak juga gitu. Jadi inilah yang betapa pentingnya seorang yang memiliki disiplin yang baik gitu. Ya, itu.
kan ada disinggung tadi sehubungan dengan pelatihan diri. Merupakan ini bentuk disiplin, ini kan bentuk pelatihan diri untuk menuju satu tujuan, entah apapun itu. Setiap orang yang memiliki tujuannya perlu harus disiplin untuk meraihnya, karena itu adalah bagian daripada jalan untuk sampai ke sana. Termasuk juga di dalam Dhamma juga. Jadi tolong para Bante coba berikan penjelasannya, ya, yang merupakan bentuk pelatihan diri itu memiliki nilai penting dalam mencapai tujuan. Silakan Bante Bun. Ya. Pelatihan disiplin ini ya kita melihat pada saat zaman Sang Buddha itu, jadi murid-murid yang disiplin itu lebih banyak berhasil mereka ya dalam mencapai apapun seperti pengetahuan maupun pencerahan. Jadi disiplin inilah yang membuat seseorang itu bisa lebih maju selangkah dibanding dengan yang kurang disiplin dan terlalu seperti kurang taat sama aturan-aturan itu. Jadi juga banyak dijelaskan dalam cerita-cerita kisah zaman dulu Sang Buddha, ada yang begini, ada yang begitu. Jadi kita bisa menilai sendiri yang mana mau dijadikan panutan itu seperti apa. Jadi kita yang pilih sendiri dalam menjalankannya sebagai seorang biku di Buddha Sasana ini. Jadi disiplin itu akan membawa hasil yang bagus untuk seorang biku itu. Jadi mungkin walaupun tidak begitu maksimal, tapi dia tidak akan mengecewakan untuk dia sendiri dan penilaian orang lain terhadap dia itu. Jadi inilah disiplin yang membawa banyak manfaat bagi umat manusia yang akan melatihnya dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dia akan memperoleh hasil yang tidak kecewa. Jadi ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang samana maupun sebagai umat biasa. Ya, itu. Nah, silakan Bante Rizky. Ya, seberapa penting ya kedisiplinan itu melatih diri. Melatih diri bagi seorang biku ya untuk mencapai tujuannya. Ya, Bante sangat setuju dengan kalimat ini. Karena kenapa? Kedisiplinan itu salah satu untuk melatih diri bagi seorang biku. Melatih diri dalam hal apa? Disiplin waktu. Yang kedua, disiplin tugas. Ketika seorang biku tahu disiplin waktu, dia tidak akan terlambat, dia akan tepat waktu. Yang kedua, disiplin tugas. Biku kami, para biku di sini ada tugas-tugas juga, ya. Terutama tugas memelihara wihara, ya, pagi dan siang. Tapi juga ada tugas tambahan lainnya yang mungkin bisa aja kapan saja ada. Nah, itu kita juga diberikan tugas. Kenapa harus ada disiplin tugas bagi seorang biku? Ketika dia menerapkan disiplin tugas, dia tahu tugas-tugas apa yang dia harus lakukan, yang harus dia kerjakan. Ya, dia tidak lupa. Oh, saya hari ini sudah dipesan sama guru saya harus mengerjakan ini. Dia tahu tugas yang harus dia kerjakan saat itu, jam berapa dia harus mengerjakan tugas itu, dia tahu. Jadi ada kedisiplinan dalam mengerjakan tugas.
ya. Dan tugas itu dilakukan dengan baik, ya. Dikerjakan dengan ya, dengan baik, hasil yang memuaskan, sehingga tugas yang diberikan guru ataupun senior kita yang memberikan tugas itu, mereka juga bisa melihat, wah, tugas yang saya berikan dikerjakan dengan baik, ya. Tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan, sesuai dengan permintaan saya menyuruh dia seperti ini, dikerjakan sesuai dengan yang disuruh, ya. Jadi ketika biku menerapkan disiplin waktu, disiplin tugas, ya pastinya itu sebagai pelatihan diri bagi biku tersebut. Dari sinilah bisa membentuk biku tersebut, membentuk karakter, membentuk mental, sehingga bisa membentuk biku ini menjadi individu yang bisa melewati proses, ya, tahap demi tahap, sehingga tujuan yang akan dicapai oleh biku tersebut, ya, lambat laun akan tercapai. Apa sih tujuan yang ingin dia capai? Dari hal inilah yang bisa membentuk, dari hal kecil inilah bisa membentuk. Ketika biku tidak disiplin waktu, tidak disiplin dalam hal tugas, gimana bisa mencapai tujuan dia yang dia inginkan? Oh, saya mau menjadi biku yang suatu saat saya kelak ingin mempunyai wihara sendiri. Suatu saat saya ingin memimpin satu wihara. Gimana? Proses ini aja dia belum menjalankan. Kedisiplinan waktu aja dia belum menjalankan. Kedisiplinan tugas saja dia belum menjalankan dengan baik. Gimana dia suatu saat kelak bisa memimpin dalam satu wihara yang kelak dia akan pimpin nanti? Bisa dibayangkan wihara itu akan menjadi apa ketika dalam individu itu tidak ada kedisiplinan. Nah, hal ini yang Bante bilangkan, kedisiplinan melatih diri bagi biku tersebut untuk mencapai tujuan yang akan dicapai nanti, yaitu. Jadi ketika berbicara tentang kedisiplinan, juga berbicara tentang pelatihan diri, juga tentunya akan mengarahkan pada tujuan. Kalau sudah sampai pada pencapaian tujuan, tentunya akan menjadi orang yang berguna. Kalau sebagai seorang biku juga akan menjadi biku yang berguna. Kalau sebagai masyarakat juga akan menjadi masyarakat yang berguna. Di sini sebagai poin terakhir, kira-kira dari pendapat para Bante, bagaimana saran yang dapat diberikan agar seseorang itu dapat menjadi orang yang berguna? Ya, pikir sebentar. Bante Rizky, jelaskan. Saran bisa membuat seseorang menjadi berguna, ya. Saran untuk menjadi orang yang berguna, untuk dibagikan, ya. Gimana caranya menjadi orang yang berguna kira-kira? Yang umum-umum saja gitu. Yang umum-umum saja, sarannya yang pertama disiplin, ya. Ya, disiplin itu sangat penting sekali, ya. Makanya Bante taruh dia di nomor 1. Disiplin. Yang kedua,
inisiatif. Ya. Kenapa Bante taruh ini nomor 2, inisiatif? Ketika kita ada inisiatif itu tanpa disuruh, tanpa dibilang, kita sudah ada inisiatif diri, itu cukup bagus. Ya, kita bisa melihat situasi, kapan kita harus turun, kapan kita harus mengerjakan sesuatu, kapan kita harus mengikuti sesuatu. Kita udah ada inisiatif sendiri. Tanpa disuruh kita udah ada inisiatif sendiri. Kita harus membersihkan itu. Kita harus hari ini kita harus melakukan ini, mengerjakan ini gitu. Tanpa disuruh kita udah ada inisiatif sendiri. Yang ketiga, jujur ya. Jujur itu ditaruh di nomor 3. Ketika orang jujur, dia kemana saja itu pasti akan dipercaya, akan dipercaya ya. Kemana aja dia akan dipercaya orang untuk melakukan sesuatu, untuk memegang sesuatu ya. Jujur itu sangat penting ya. Yang keempat, sabar ya. Ketika ada kesabaran, mau di mana aja kita dimarahin atau diomelin, yaitu anggap saja suatu pembelajaran bagi kita, bisa belajar dari situ ya. Ketika kita dimarahin, mungkin ada suatu kesalahan yang kita lakukan ya, kita tidak perlu merasa tidak menerima atau apa ya. Kita harus belajar dari situ, menerima kesalahan yang kita lakukan ya. Kenapa kita ditegur ya? Karena ada seseorang yang ingin kita tidak melakukan kesalahan lagi ke depannya, makanya ditegur ya. Nah, kita harus ambil pembelajaran dari situ ya. Jadi yaitu 4 poin ini ketika bisa kita jalankan, niscayanya ya kita bisa menjadi orang yang berguna. Kita bisa disiplin, kita bisa jujur, kita bisa sabar ya. Itu bisa membentuk dan sejalan dengan proses yang kita jalani tahap demi tahap, itu membentuk diri kita menjadi lebih baik ya. Akan membuat kita kedepannya menjadi orang yang berguna. Berguna bagi siapa? Berguna bagi diri sendiri dulu, berguna bagi diri sendiri, dan nantinya akan berguna bagi orang banyak. Yaitu menurut Bante. Nah, silakan Bante Bun. Disiplin ini ya sesuatu hal yang menarik ya. Jadi bisa dibuat dipatokan itu dari hal kecil. Seseorang ingin melatih disiplin, yaitu dari bangun tidur. Mungkin seseorang itu apakah dia akan merapikan seperti tempat tidurnya dulu, selimutnya itu dari hal kecil seperti itu. Dia harus terbiasa melatih itu. Jadi dari jam itu bangun kau dulu, seperti saya itu orang tua, kalau kita telat bangun akan disiram pakai air ya. Jadi di sini ya, latihan seperti itulah yang sekarang membuat kita merasakan hal yang positif. Jadi dari hal kecil saja seseorang itu, anak-anak biasa, apakah dia akan disiplin untuk kedepannya. Jadi dari bangun tidurnya dia harus merapikan selimut itu segala macam itu. Jadi dia tidak
perlu untuk aktivitas yang lain dulu, jadi dia sanggup nggak melatih itu yang itu. Jadi setelah dia sanggup, dia akan disiplin sampai seterusnya itu. Jadi ini yang saran saya itu yang begitu, untuk melatih seperti anak-anak yang di rumah tangga. Jadi hal kecil itulah yang bisa membuat seseorang itu lebih ingin disiplin, dia akan belajar terus itu. Jadi juga didikan dari orang tua juga, dan juga mungkin ada pengaruh juga lingkungan, mungkin walaupun agak kecil itu. Jadi itulah betapa pentingnya disiplin itu, dan juga memiliki efek yang baik untuk kedepannya. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita. Orang lain tidak akan bisa mengurus kita sampai sedetil itu. Jadi kita sendiri yang bisa yang melakukannya. Tanpa kita sadar sendiri, akan sulit kita untuk menjalankan disiplin ini. Jadi itu yang mau atau tidak mau, kita sendiri yang pilih itu. Jadi ini yang saya berikan. Oke, kita sampai pada poin kesimpulan. Bahasannya cukup padat ya. Dan isinya juga menarik untuk didengar. Dari penjelasan para bantainya juga mengena. Jadi sini poin pertama mengenai seberapa penting adanya standar atau peraturan atau hukum dalam satu komunitas atau kelompok atau masyarakat, di mana kita sudah tahu lah bahwa betapa pentingnya kode etik itu di dalam setiap instansi, dalam profesi apapun, baik sebagai guru, baik sebagai tentara, baik sebagai dokter, keseluruhannya tentu harus ada kode etiknya agar menunjukkan karakter dari profesi yang dijalankan tersebut, termasuk juga di dalam Buddha Sasana ini, di mana para biku di dalam Buddha Sasana ini sebagai putra sakya juga harus memiliki ciri khusus untuk membedakan dengan yang pada umumnya. Jadi inilah seberapa penting nilai adanya standar tersebut. Lalu yang berikutnya adalah dengan pentingnya diterapkan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, lantas apakah akan mempengaruhi hak individu dalam kebebasannya? Tentu akan ada pengaruhnya. Namun bebas yang di sini bebas yang seperti apa? Nah, bebas bukan berarti lantas tanpa batasan. Karena kita adalah manusia. Manusia tentunya berbeda dengan makhluk-makhluk hidup lain yang ada di dunia. Seperti makhluk-makhluk yang berkaki 4 tentunya juga harus berbeda. Makanya sebebas-bebasnya pun tetap ada batasan. Kalau tidak ada peraturan, bagaimana kita bisa berjalan bebas di tempat terbuka? Mungkin akan sangat khawatir sekali. Jika demikian, tentunya juga tidak dapat dikatakan bebas. Nah, lalu bebas itu, kebebasan tersebut justru juga dikarenakan adanya peraturan, adanya hukum yang walaupun ada yang menjalankannya, ada yang tidak, ada juga yang kebal terhadap hukum, tapi hukum itu tetap haruslah ada. Lalu yang berikutnya adalah seberapa pentingnya memiliki kedisiplinan dan hasil yang akan diperoleh darinya. Ketika kita berbicara kedisiplinan, tentunya akan ada di sini dedikasi. Orang yang disiplin itu sudah pasti adalah orang yang memiliki dedikasi, dan dia pasti akan sangat bahagia di dalam menjalankannya, karena itu sudah menjadi passionnya bagi dirinya. Alhasil apa? Alhasil tujuannya pun dapat diperoleh karena buah daripada dedikasi tersebut, karena menjalankannya ini. Nah, makanya disinilah pentingnya bagi diri kita untuk menjalankan kedisiplinan itu. Walaupun ada orang-orang tertentu juga yang tidak dapat untuk dituntut demikian, namun setidaknya lihat bagi diri kita sendiri dan berusaha untuk mendisiplinkan diri, ya, setidaknya agar jangan sampai menjadi penghambat
dari satu kemajuan yang telah ditetapkan bersama. Lalu poin berikutnya itulah pelatihan diri menuju tujuan. Ya, karena berbicara kedisiplinan tentu juga tidak dapat dipisahkan dengan pelatihan diri, karena kedisiplinan merupakan bagian dari pelatihan diri. Kalau tidak ada kedisiplinan tentunya tidak ada pelatihan diri. Nah, jadi pelatihan diri tentunya akan membawa atau mengarahkan menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan di sini yang hendak dicapai tersebut, baik yang berupa di jalan dhamma maupun di jalan dunia, ya, tentunya berkaitan dengan disiplin yang sebagai harga mati dalam satu pencapaian. Kita dapat lihat bagaimana orang-orang yang mungkin akan muncul ke permukaan atau dikenal begitu saja, atau dalam bahasa umumnya ya viral sesaat, tapi karena tidak adanya kedisiplinan, apa yang terjadi? Setelah viral sesaat, lalu tenggelam setelahnya, tidak akan muncul kembali. Nah, inilah betapa pentingnya jadi seseorang itu memiliki kedisiplinan untuk tetap terus berada di jalannya. Dan yang berikutnya juga ada di sini ingin berbagi satu filosofi mengenai jangan hanya juga lantas kita hanya fokus terhadap satu tujuan. Ingat bahwa kedisiplinan itu adalah jalannya. Jadi fokus jangan hanya diletakkan pada tujuan. Ya, jadi ada satu orang yang bertanya kepada salah seorang yang boleh dibilang pada saat itu sukses lah. Bagaimana caranya supaya saya dapat menemukan kebahagiaan? Lalu orang sukses itu tidak tahu harus bagaimana, lalu mengambil sendok lah. Lalu setelah mengambil sendok, dituangkan minyak pada sendok itu. Kemudian diberikan kepada anak yang bertanya ini. Lalu memerintahkan kepada anak ini, sekarang kamu bawa sendok ini, mengitari satu gedung ini. Nah, bagaimana caranya agar minyak yang terdapat pada sendok ini tidak jatuh setetes pun? Akhirnya si anak itu menuruti perintah orang tersebut, lalu berjalan mengitari sampai satu putaran selesai, diberikan kembali. Oke, lihat bagaimana hasilnya. Apa ada setetes minyak yang jatuh? Setelah dilihat, ternyata tidak ada. Anak itu betul-betul melakukannya dengan baik. Lalu orang sukses ini menanyakan kepada anak tersebut, sepanjang kamu berjalan mengitari gedung ini, adakah kamu memperhatikan bagian-bagian mana di dalam gedung ini yang menarik? Apa warna dari gedung ini? Apa saja yang terdapat di dalamnya, interiornya seperti apa? Apakah kamu memperhatikannya? Anak itu tidak bisa menjawab, tidak tahu. Saya hanya lihat pada sendok ini bagaimana berjalan mengusahakan agar tidak tumpah minyak yang ada di sendok ini setetes pun. Nah, lalu orang sukses ini mengatakan, kalau begitu mulai lagi. Namun kali ini coba perhatikan bagian-bagian daripada gedung yang kamu kelilingi ini. Nah, setelah itu anak itu pun kembali jalan lagi. Setelah satu putaran, lalu ditanya, bagaimana? Lalu anak itu mengatakan, gedung yang saya itari ini begitu indah sekali. Sangat artistik. Warnanya juga bagus. Interior-interiornya juga bagus. Penuh dengan seni. Lalu sekarang kita coba lihat bagaimana minyak yang ada di sendok tersebut. Apakah masih tersisa? Dan tidak tersisa setetes pun. Nah, itulah. Jadi di sini apa yang dapat diambil sebagai pelajaran untuk anak ini? Di saat kita hanya fokus terhadap satu pencapaian, pada tujuan pada tujuan itu saja, maka hidup kita di dalam menjalaninya, kita cenderung tidak menemukan kebahagiaan selama menjalani itu semua. Seperti seorang anak yang membawa sendok itu tanpa mengetahui betapa indahnya gedung yang sedang dilewati tersebut, karena hanya fokus pada tujuannya.
Dia tidak merasakan betapa kebahagiaan yang dilaluinya selama hidup. Nah, lalu juga yang berikutnya, apabila hanya fokus pada kebahagiaan yang ada yang ditemui selama hidup, ini juga dapat menyebabkan diri kita menjadi lupa dengan apa yang hendak dicapai, apa yang menjadi tujuan sesungguhnya. Alhasil apa? Ya, tidak tersisa satu tetes pun minyak di dalam sendok itu. Jadi disinilah poinnya yang penting dari bagaimana menjaga keseimbangan itu. Lalu ke poin berikutnya, ini adalah bagaimana saran yang diberikan para Bante agar menjadi orang yang berguna. Ini boleh dibilang luar biasa ya. Saran dari Bante Rizky juga terperinci, mulai dari disiplin. Ini poin-poin penting. Tapi saya tambahkan satu lagi, relasi. Ya, saya tambahkan tadi relasi. Relasi ini juga tidak boleh diabaikan. Karena jika kita mengorbankan relasi untuk mencapai satu tujuan, maka itu dapat dijamin bahwa sebesar apapun pencapaian kita peroleh di sana, kita tidak akan merasa begitu berharga. Karena tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, atau yang dapat ikut menikmati pencapaian yang kita peroleh tersebut. Ini salah satunya. Terus juga dari Bante Bun itu juga itu sama dengan saran yang diberikan oleh seorang jenderal besar di Amerika sana, yang mana itu memulai dari ya bangun tidur. Apa yang dilakukan setelah bangun tidur itu yang merupakan poin penting. Jadi setelah pagi itu memperoleh kemenangan di pagi hari, melakukan hal yang tersulit di pagi hari, maka satu hari itu sudah pasti akan menjadi milik orang tersebut. Di sini juga saya akan tambahkan satu dengan kisah kancil dengan kura-kura. Kita tentunya tahu bagaimana kisah kancil dengan kura-kura. Sebenarnya di sini kisah kancil dan kura-kura bukanlah hanya sekedar mengajarkan kita akan nilai dari kelengahan, atau nilai dari kewaspadaan yang penting gitu kan. Karena si kancil tertidur tidak waspada, jadi kura-kura yang menang. Namun bukan hanya sekedar di sana poinnya. Kenapa? Karena seandainya pun akan ada perlombaan untuk kali kedua, tidak ada jalan bagi kura-kura itu untuk menang kembali. Dan tidak semua kancil yang berlomba lari itu akan tidur. Jadi di sini yang penting apa? Kita perlu untuk mencari di mana sebenarnya letak bagi diri kita itu untuk mencapai satu potensi yang maksimal. Jadi kalau misalnya kita sebagai kura-kura, ya kita akan cari jalan untuk berenang di kolam yang merupakan keahlian kura-kura. Jadi alih-alih berlomba lari yang bukan keahliannya, kita cari mana yang merupakan keahlian dari diri kita, dan kita kan hidup bebas di sana. Juga dengan koridor yang ada. Jadi sini poinnya adalah jadilah diri sendiri, untuk ambil mana yang merupakan passion dari diri sendiri. Apa itu passion? Itulah passion adalah sesuatu yang dapat kita lakukan sepanjang hari dan sepanjang malam tanpa seorang pun yang menuntut diri kita, atau tanpa ada bentuk tuntutan dari pihak manapun. Ini jadi di sini poinnya sebagai akhiran, ada di mana Sang Buddha itu mengajarkan jalan untuk menuju pembebasan. Kita akan ketahui bahwa Sang Buddha mengajarkan untuk mencapai kebebasan. Akhir dari duka itu adalah kebebasan atau pembebasan. Tapi perlu diketahui bahwa jalan untuk mencapainya bukanlah dengan melalui jalan yang bebas. Kalau dengan jalan bebas, tentunya Sang Buddha tidak akan menamakan jalan yang beliau temukan sebagai Arya Magga atau Majjhima Patipada, jalan tengah atau praktek di jalan tengah. Makanya di sini kira-kira poinnya untuk dapat dijadikan sebagai satu pelajaran, satu perenungan untuk renungkan kembali
ditelaah kembali ya, guna menambah atau mengasah kemampuan di dalam berpikir serta kebijaksanaan dari para Buddha Mamaka sekalian, termasuk dan juga kami-kami yang berada di sini. Ya, semoga untuk hari ini dapat memberikan manfaat dan semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Ya, silakan Bante Bun berikan penutupannya. Ya, salam damai dan sejahtera sahabat Dhamma dimanapun berada. Jadi kita sampai di sini dulu dan akan berjumpa di minggu depan. Sampai Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.